Ya, baik kita lanjutkan ya. Ini elemen-elemen sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Kita lanjut ke yang nomor 3 yaitu marketing planning. Jadi nanti yang ini rencana penjualan ya, market atau pemasaran gitu ya, pada masing-masing wilayah yang telah diidentifikasi dalam bisnis plan, yang mana datanya didapat dari masukan dari demand management, kemudian dievaluasi terutama mengenai produk-produk apa yang dinilai paling prospektif ya untuk dipasarkan. Kita pengen tahu bagaimana segmen pasar dan saluran distribusi yang akan dibangun akan seperti apa ya, kita rencanakan dalam market planning. Kemudian berapa besar target pangsa pasar yang dapat diharapkan dan perkiraan prospek penjualannya untuk penjualan tahunannya nanti seperti apa pada masing-masing segmen. Nanti hasil dari marketing planning ini sekaligus bisa memberikan koreksi terhadap bisnis plan ya, itu. Selanjutnya elemen yang keempat yaitu agregat planning. Agregat planning ini berdasarkan prospek penjualan tahunan yang dibuat menjadi sebuah perkiraan permintaan terhadap produk per tahun yang dipecah per satuan waktu, misalnya per 1 minggu atau per 1 bulan, sehingga perkiraan tentang jumlah dan atau volume produk tersebut dalam 1 tahun bisa di breakdown menjadi permintaan dari minggu ke minggu ke sepanjang rentang waktu perencanaan ya. Jadi nanti kita membagi-bagi ya ke dalam satuan waktu yang lebih kecil ya, misalkan per minggu atau nanti per bulan gitu ya, di agregat planning. Selanjutnya resource planning, itu nanti menguji kewajaran rencana agregat planning ya terhadap kebutuhan kapasitas secara agregat, dihitung dan dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Selanjutnya kebutuhan kapasitas secara agregat ini dihitung berdasarkan jumlah rata-rata yang dibutuhkan oleh kelompok produk dibandingkan dengan jumlah machine horse ya, waktu jam mesin yang tersedia untuk mengeksekusi rencana agregat atau melaksanakan rencana agregat. Bila kapasitasnya tidak memadai, maka dipertimbangkan untuk menambah kapasitas atau mengoreksi rencana agregat. Nah, seperti itu. Jadi elemen-elemen ini saling terkait ya nantinya dan juga saling mengoreksi. Selanjutnya yang keenam, master production scheduling, yaitu nanti kelompok produk dalam rencana agregat dielaborasi menjadi produk akhir atau end product untuk setiap waktu ya yang ditunjukkan sebagai jadwal induk produksi. Selanjutnya jadwal induk produksi yang merupakan roll up kepada rencana agregat ialah sebuah rencana yang memperlihatkan produk apa dan berapa banyak masing-masing produk yang akan dihasilkan pada setiap waktu sepanjang planning horizon. Dengan yang dimaksud produk tersebut adalah
yang berupa produk akhir atau produk jadi. Komponen yang bersifat end item yaitu item yang merupakan produk akhir yang siap untuk dijual atau disimpan sebagai stok bebas. Ya, jadi yang merupakan produk akhir dari sebuah produksi ini ya. Selanjutnya raw cut capacity planning. Ini sama halnya dengan resources planning. Namun ini elemen ini menguji kesesuaian jadwal induk produksi atau master production scheduling dengan membandingkan jumlah machine horse yang dibutuhkan dengan machine horse yang tersedia pada masing-masing pos kerja yang mengeksekusi master production scheduling. Perencanaan kapasitas ini dibuat untuk menghasilkan informasi dalam kebijakan pengadaan kapasitas jangka menengah. Kemudian yang ke-8, final assembly schedule, yaitu jadwal perakitan produk akhir yang menyusun jadwal untuk operasi tahap akhir setelah semua part dan komponen selesai dikerjakan. Seperti hanya dalam assembly to order, final assembly schedule itu mencakup perakitan part, komponen, dan sub assemblies yang diambil dari persediaan untuk dirakit sesuai dengan pesanan konsumen. Selanjutnya pada make to stock, finally assembly schedule itu adalah jadwal yang dipersiapkan untuk proses operasi perakitan termasuk pengujian mutu tahap akhir sehingga jadwal induk produksi dapat dipenuhi. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang poin ke-9 yaitu inventory record, yang merupakan suatu file yang berisikan status suatu part, komponen atau subassembly atau bahan baku yang dicatat dan diupdate setiap kali terjadi transaksi. Kemudian data tersebut nanti dibutuhkan untuk mengetahui jumlah bersih atau net requirement ya, nanti digunakan di sana. Selanjutnya yang di bawahnya yaitu master recruitment planning ya. Nah ini tadi menggunakan data master production schedule itu bisa digunakan di sini, dielaborasi ke dalam jadwal kebutuhan bahan, yaitu bisa berupa part, komponen atau subassembly ya. Kemudian nanti menggunakan bill of material ya, bantuannya menggunakan bill of material atau BOM, yaitu menjelaskan tata urutan dan banyaknya item, part atau komponen yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi ya. Selanjutnya yang elemen yang ke-11, capacity recruitment planning, yaitu melihat kesesuaian antara material recruitment scheduling dengan membandingkan kapasitas untuk mengeksekusi master production schedule ya, jadwal induk dengan kapasitas pos kerja atau stasiun kerja yang tersedia. Selanjutnya komponen yang selanjutnya yang ke-12
yaitu Production Activity Control atau VAC, yaitu adalah subsistem yang meliputi pemberian perintah kerja di lantai produksi berdasarkan jadwal kebutuhan bahan, kemudian menyusun production timetable, jadwal mulai dari selesai setiap order yang akan dikerjakan, mulai dan selesai ya, dari mulai sampai dengan selesai. Kemudian penjadwalan operasi dan penentuan urutan operasi pada setiap stasiun kerja atau pos kerja. Kemudian penentuan rincian beban kerja setiap stasiun kerja. Kemudian berfungsi juga untuk menjadwal ulang operasi yang mengalami keterlambatan. Kemudian nanti dibuat juga untuk pembuatan laporan operasional yang berisikan output yang dicapai, progres dan masalah yang dihadapi, order-order yang terlambat selesai, serta mungkin juga jumlah atau jenis part yang cacat ya kalau ada pada setiap stasiun kerja. Kemudian poin ke-13 ini adalah fungsi pembelian meliputi pemilihan supplier, ya, penyampaian order pembelian, penjadwalan pembelian, dan untuk memfollow up order. Jadi ini berhubungannya dengan supplier. Selanjutnya performance measurement, yaitu pengukuran kinerja yang memberikan informasi kepada manajemen berdasarkan hasil evaluasi seberapa baik sistem perencanaan dan pengendalian produksi berjalan ya dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Jadi mengevaluasi efektivitas daripada perencanaan dan pengendalian produksi. Kemudian pengukuran kinerja juga memberikan informasi tentang permasalahan pada setiap area, baik pada sisi perencanaan maupun sisi pengendalian, serta terrekomendasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Ya, rekomendasinya dengan indikator dalam pengukuran kinerjanya bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas output, utilisasi sumber daya, kemudian biaya pada masing-masing departemen dan masing-masing produk, serta mengukur kepuasan konsumen. Contohnya misalkan kesalahan jumlah yang dikirim ke konsumen, banyaknya cacat produk, keterlambatan pengiriman dan pengembalian produk, dan sebagainya. Nah, indikator dari performance itu sendiri yang pertama adalah output result, ya. Kemudian equipment utilities, kemudian cost associated with different department, product, labor utilization, dan project condition. Kemudian yang keempat juga indikatornya yaitu measure of customers satisfaction, product return, quantity and quality errors. Itu indikator-indikator performa dari perencanaan dan pengendalian produk ya yang baik atau yang sudah dibuat. Oke, terakhir kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama bahwa perencanaan dan pengendalian produksi itu adalah salah satu aktivitas kunci keberhasilan suatu perusahaan ya. Jadi perencanaan dan pengendalian ini merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Kemudian perencanaan produk merupakan langkah awal yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan atau pengendalian produk ya. Jadi sesuai dengan banyak yang mengatakan bahwa perencanaan yang baik itu adalah setengah dari kesuksesan. Oke, selanjutnya kita lihat lingkup perencanaan produksi meliputi perumusan keputusan yang menjawab pertanyaan tadi ya, 5W1H, why, mengapa, kemudian apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, kemudian yang keempat, dalam menjalankan bisnisnya perlu ditetapkan
strategi yang akan digunakan yang disesuaikan dengan jenis produk serta sistem produksinya yang kita miliki ya. Di antaranya ada dua tadi strateginya, yaitu product positioning strategi dan proses positioning strategi. Ya, dua hal ini harus dilakukan supaya kita mencapai tujuan dan target yang diinginkan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir, elemen-elemen dalam perencanaan dan pengendalian produksi merupakan detail aktivitas dalam melakukan perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi apa-apa aja yang harus dibuat ya itu ada di sana. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya untuk pertemuan kedua ini, materi 1 pada pertemuan kedua. Anda nanti kalau ada pertanyaan ataupun apa bisa ditanyakan di grup ya. Atau boleh juga di komentar YouTube, tapi yang mungkin yang paling cepat responnya ya di grup. Oke, dari saya sekian ya. Saya cuma ingin mengingatkan tugas Anda resume dan juga tadi ya ada di dalam presentasi di dalam. Cari aja tugas Anda di mana. Dan itu nanti tugasnya dibuat dalam dalam satu file yang sama. Resume, setelah resume ya, kemudian nanti di selesai resume, nah tugas-tugasnya itu nanti mungkin di lembaran yang berbeda ya. Oke, di lembaran yang berbeda tulis aja tugas tambahannya berarti yang tadi ya. Nah, kemudian dituliskan jawabannya, kemudian nanti di upload di LMS ya. Waktunya 1 minggu ya, 1 minggu nanti sampai Selasa, sampai paling lambat Senin depan jam 11.50 malam hari ya gitu. Oke, mungkin segitu aja. Nanti untuk filenya, nanti untuk detail tugasan nanti dikasih tahu lagi di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.